Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Selular bersama saya Ijay, dan kali ini kita bakal komparasi yaitu perbedaan dari Oppo A17 yang kemarin kita unboxing dan yaitu adanya Oppo A17 yaitu versi murah dari Oppo A17 ya. Kira-kira perbedaan dari kedua HP ini bakal kayak gimana ya? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan di seputar info dari kami. Let's go. Komplit Selular saja. Oke, jadi langsung aja yang pertama, yaitu kita bakal bahas di bagian harganya. Yang kalau dari harga sih emang udah jelas jauh ya. Perbedaannya lumayan sih menurut saya pribadi. Buat Oppo A17K ini dia dibanderol di harga 2.099.000 aja di varian 4x643. Sementara AD-nya yaitu Oppo A17K yang versi murah dari Oppo A17 dibanderol di harga 1.799.000 di varian 3x643. Nah, gimana menurut kalian? Kalian lebih suka yang mana? Kalau misalkan dari harga ya, dari harga sih bedanya lumayan 300, tapi kita bakal bahas lebih lanjut di bagian bodinya. Oke, jadi langsung aja kita bakal masuk di bagian bodinya. Yang kalau dari segi desainnya sih ini nggak terlalu jauh, tapi ya beda juga. Dari segi dimensinya juga ini kurang lebih sama-sama aja ya. Sama-sama dapat di 8,3 mm. Tapi di sini dari segi tekstur bodinya ini kelihatan beda banget. Kalau misalnya Oppo A17K ini dia bentuknya kayak Oppo Glow Design ya. Dia halus dan juga nggak ninggalin sidik jari. Tapi di sini buat Oppo A17 ini desainnya dia pakai feel leather design ya. Jadi rasanya udah kayak leather atau bisa dibilang kulit. Yang kalau dirasa-rasa buat bodinya ini sama-sama udah pakai polikarbonat ya. Jadi ya nggak terlalu jauh beda. Cuma bedanya di bagian teksturnya aja. Buat Oppo A17 ini lebih bertekstur dibandingkan Oppo A17K. Buat dari segi samping-sampingnya sih ini gak ada yang terlalu berbeda ya. Cuma berbeda di bagian desain kameranya. Yang dari kamera sendiri jumlahnya ya, lebih tepatnya jumlahnya ini berbeda banget. Dan buat frame-nya juga ini terasa banget berbedanya. Yaitu kalau misalnya di Oppo A17K ini dia bertekstur ya, dibandingkan Oppo A17 yang dimana dia mulus-mulus aja, karena ya kebalikannya aja sih. Kalau misalnya Oppo A17 ini dia teksturnya di bagian bodi utamanya, tapi di sini buat Oppo A17K ini di bagian frame kameranya aja. Dan mungkin perbedaannya di bagian itu aja ya, bagian bodinya. Ya selain itu juga warnanya ini beda ya, sisanya gak ada yang terlalu berbeda dan gak ada yang terlalu menonjol dari bedanya. Dan sekarang kita bakal beralih di bagian kameranya, maksud saya di bagian layarnya. Dari layarnya sendiri di sini ya, di sini ini lagi-lagi nggak ada yang jauh beda dari layarnya ya, karena buat layarnya sendiri buat Oppo A17 ini dia dapat di 6,56 inch IPS LCD dan juga udah SD Plus juga, sama kayak adiknya yaitu Oppo A17K, sama-sama dapat di 6,56 inch IPS LCD dan udah dapat di SD Plus, yang dimana resolusinya sendiri buat kedua HP ini sama-sama dapat di 720 kali 1612 aja. Jadi dari segi body dan juga layarnya sejauh ini nggak ada yang terlalu berbeda ya, nggak ada yang terlalu signifikan juga. Dan sekarang kita bakal beralih di bagian chipsetnya. Di sini saya bakal langsung cek aja di pengaturannya. Nah, setelah kita lihat di bagian tentang perangkat sih, ini nggak ada yang terlalu jauh berbeda ya, malahan nggak berbeda sama sekali. Karena buat chipsetnya sendiri buat kedua HP ini sama-sama pakai MediaTek Helio G35, chipset jadul, tapi buat dari harga sih wajar-wajar aja ya. Kenapa Oppo pakai chipset yang sama, yaitu sama-sama pakai MediaTek Helio G35 octa-core. Dan di sini versi ColorOS-nya sama 12.1. Dan RAM-nya sendiri ini sama ya, maksudnya extended RAM-nya ini sama-sama bisa dapat di 4GB, versi Android-nya 12, dan versi OS-nya juga ini sama semuanya, jadi sama ya dari kedua HP ini, nggak ada yang berbeda. Berbedanya cuma di bagian namanya aja. Oh ya, saya hampir lupa juga, yaitu di bagian bodinya. Buat kedua HP ini sama-sama dapat sertifikasi IPX4 yang dimana udah water resistant, apalagi sekarang udah musim hujan, jadi ya kena hujan dikit-dikit ini udah nggak masalah lah, jadi udah dijamin aman. Ya emang body building dari Oppo sih emang bisa dibilang sama-sama oke ya. Ya nggak ada yang terlalu berbeda sih dari body. Ini sama-sama nggak ada kopong-kopongnya juga, beda sama kayak Infinix kemarin kita unboxing ya. Ada sedikit rasa kopongnya. Dan sekarang kita bakal beralih di kameranya. Yang di kameranya sendiri ini Oppo A17 dia dapat di dual kamera dengan kamera utamanya di 50 megapiksel dan dapat di 2 megapiksel buat bokehnya. Buat resolusi videonya sendiri dapat di 1080 30 fps aja. Sementara buat Oppo A17K ini dia dapat di 8 megapiksel wide ya, dia dapat di single kamera. Buat videonya sendiri dapat di 1080 pixel 30 fps aja. Sementara buat kamera depannya itu sama-sama dapat di 5 megapiksel dan resolusi videonya 1080 30 fps aja.
Nah, buat hasilnya sendiri di sini udah kelihatan perbedaannya ya. Dari segi megapiksel sih ini udah kelihatan beda. Tapi dari segi pencahayaannya ini bener-bener terasa banget. Yang dimana buat Oppo A17K ini dia warnanya lebih terasa karena cahayanya lebih dinaikin ya dibandingkan Oppo A17 ini. Oh ya, buat hasilnya coba deh kalian lihat. Menurut kalian suka yang mana? Tapi kalau misalkan saya harus kasih lihat ya, yang dimana kalau misalkan kalian lihat juga di sini dari segi kontras, yaitu segi kontras dan juga pencahayaannya Oppo A17K ini lebih berasa gitu dibandingkan Oppo A17 ya. Tapi di sini dari segi detail juga benar-benar berbeda banget ya. Yang dimana dari segi detail sih di sini Oppo A17 bakal lebih terasa banget dibandingkan Oppo A17K karena dari resolusinya ya guys ya. Tapi di sini buat Oppo A17 ini dia warnanya lebih turun dibandingkan Oppo A17K yang warnanya benar-benar naik. Dari segi pencahayaan juga lebih tinggi di Oppo A17K ya. Iya, dan inilah hasil dari videonya. Yang di kamera depan ya, resolusi sendiri kedua HP ini sama ya, 1080 30 fps aja. Tapi yang di kiri saya ini adalah Oppo A17, yang di kanan saya ini adalah Oppo A17K. Buat hasilnya gimana menurut kalian? Saya sih ini sama-sama aja ya, nggak ada yang terlalu berbeda gitu dari kedua HP ini. Nah, dan ini adalah hasil dari kamera belakangnya ya guys ya. Seperti biasa di kiri saya 17 dan di kanan saya adalah 17K. Buat hasilnya gimana menurut kalian? Ini sih ya kurang lebih nggak jauh sama ya, nggak jauh beda, nggak jauh sama, gimana tuh ya, intinya kayak gitulah buat videonya. Ya, menurut kalian gimana nih buat kedua HP ini? Menurut saya pribadi sih ya oke-oke aja karena harganya juga berbeda. Ya balik lagi sih, kalau misalkan masalah kamera semuanya punya rasanya masing-masing, punya taste-nya masing-masing. Coba di komen di bawah menurut kalian perbedaan dari kedua HP ini udah apa aja nih? Ya menurut kamera sih yang terasa ya. Dan sekarang kita bakal beralih di bagian baterainya, yang baterai sendiri dapat di 5000 mAh buat kedua HP ini ya. Ya jadi perbedaannya sendiri buat kedua HP ini ya, yaitu selain di bagian kameranya, iya jelas di bagian harganya, yang harganya berbeda di 300 ribuan. Ya gimana menurut kalian nih buat kedua HP ini? Ini benar-benar video yang singkat ya, karena nggak ada yang terlalu jauh berbeda. Ya banyak sih yang bilang buat HP Oppo ini bodinya emang awet, dipakai bertahun-tahun dijamin asik-asik aja. Ya walaupun chipsetnya kentang sih. Ya cuma tergantung lagi pemakaian kalian bakal kayak gimana. Kalian bakal lebih suka yang mana? Langsung aja komen di bawah. Jadi mungkin segitu aja nih dari video saya yang singkat ini, dan terima kasih dan bye-bye.